Oke ya, jadi kita akan masuk ke prediksi dan pembahasan soal IPA kelas 9. Jadi di sini tergantung kurikulum di sekolah kalian masing-masing ya, dan tergantung juga sejauh mana materi semester ganjil itu sudah dibahas sama guru kalian. Nah, di sini ada beberapa prediksi soal yang bakalan sering keluar ketika di sekolah kalian itu ada penilaian akhir semester ya. Jadi kalian bisa simak video ini dengan baik dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Johnny Smart Chemistry. Begitu juga di samping video IPA ini, kalian bisa lihat di bagian deskripsi ya. Jadi kalian bisa lihat di bagian deskripsi, itu ada 5 bab. Jadi dimulai dari sistem reproduksi manusia, sistem reproduksi tumbuhan, genetika, listrik statis, dan listrik dinamis. Juga ada latihan-latihan soal beserta materi beserta pembahasannya. Jadi jangan hanya melihat satu video ini saja, tapi kalian bisa lihat 5 video lain yang linknya akan disematkan di deskripsi dari video ini ya. Oke, jadi soal yang pertama, uretra yang terdapat di dalam penis itu berfungsi untuk, nah jadi uretra penis ini merupakan bagian dari alat reproduksi pria ya. Jadi apa sih fungsinya? Jadi kalau fungsi uretra itu sendiri jelas ya sebagai saluran sperma dan urin ya. Jadi bukan penghasil. Jadi kalau penghasil sperma dan hormon itu jelas. Ini adalah testis. Kemudian penghasil sperma itu testis, kalau urin jelas ginjal ya. Kemudian saluran sperma dari testis ke kantong sperma itu vas deferens namanya ya. Sorry. Vas deferens. Oke ya, untuk pembahasan yang pertama. Soal berikutnya. Organ reproduksi pria yang berfungsi dalam mematangkan sperma. Jadi di sini ada 1-8 ya, bagian dari alat reproduksi pria. Jadi di sini kelihatan kita akan bahas satu persatu deh ya. Jadi yang kedua ini, yang nomor 2 ini adalah testis. Jadi testis ini berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron ya. Penghasil sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang nomor 8, nah nomor 8 ini adalah epididymis. Ini tempat pematangan sperma ya. Kemudian ini ada vas deferens. Ini saluran sperma. Kemudian ini nomor 7 ada vesicula seminalis. Jadi ini yang menghasilkan cairan sperma ya, seminalis. Kemudian ada kelenjar prostat. Kemudian ada penis. Nah, ini kayaknya kantong urin ya. Jadi tempat menampung urin sementara. Jadi kelenjar prostat juga menghasilkan cairan sperma ya. Jadi sperma atau yang kayak gini itu apa namanya? Yang kayak berudu ya, tepatnya dihasilkan di testis. Kemudian cairan-cairannya yang lain itu ada 3 kelenjar, kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan bulbolateral itu tempat penghasil dari cairan sperma itu sendiri ya. Jadi ini, jadi jelas organ reproduksi pria yang berfungsi dalam mematangkan sperma itu namanya epididymis. Nah, ini yang namanya skrotum. Ini menjaga suhu testis dia, skrotum. Oke ya, jadi silahkan dicermati bagian alat reproduksi dari pria ya. Next, soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambarnya di sini ya, di sebelah kalian. Opidak dan uterus berturut-turut ditunjuk.
ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita bahas deh. Jadi yang nomor 5 ini adalah vagina. Nah, ini alat reproduksi wanita ya. Jadi fungsi dari vagina ini adalah alat untuk bersenggama ya. Alat untuk bersenggama. Bersenggama. Atau bahasa lainnya berhubungan seksual ya. Kemudian yang nomor 4 ini adalah rahim. Jadi rahim ini tempat berkembangnya janin ya. Kemudian yang nomor 3 ini adalah sel telur itu sendiri ya. Karena yang ditunjukin adalah bagian yang bulat ini. Jadi ini sel telur. Kemudian yang nomor 1 ini, karena di luar dia ditunjukin ini ovarium. Rahim bahasa lainnya adalah uterus ya. Kemudian yang nomor 2 ini adalah oviduct. Jadi oviduct ini fungsinya adalah tempat pertemuan antara sperma dan sel telur ya. Tapi kalau ovarium itu menghasilkan sel telur beserta hormon estrogen dan progesteron ya. Jadi jelas oviduct dan uterus itu ditunjukkan oleh nomor 2 dan 4 berturut-turut ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, next soal berikutnya. Hasil akhir dari proses oogenesis. Nah, jadi pembentukan sel kelamin itu ada 2 ya. Jadi ada oogenesis, ada spermatogenesis. Nah, jadi oogenesis ini terjadi di ovarium, sedangkan spermatogenesis ini terjadi di testis. Bedanya, kalau oogenesis itu akan menghasilkan satu ootid ya, plus 3 badan polar dalam sekali proses pembelahan ya. Berbeda halnya dengan spermatogenesis, itu akan menghasilkan 4 sel anakan, 4 sel sperma. Ini semuanya sama, yaitu haploid. Nah, ini juga sama, di haploid. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang B. Jadi ini perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis ya. Jadi sekali lagi, kembali lagi diingatkan di video ini, jangan lupa kalian bisa simak materi-materi yang lain ada di deskripsi dari video ini, mulai dari bab pertama sampai bab listrik dinamis ya. Yaitu bab pertama yaitu terkait dengan sistem reproduksi manusia. Oke, next soal berikutnya. Kebun Pak Jailani berisi berbagai jenis mangga. Nah, ini maksudnya bukan cengkeh ya, tapi mangga. Mangga manis dan mangga yang harum adalah tanaman yang mendominasi taman. Selama berbunga, seekor kupu-kupu duduk di atas bunga mangga yang berbau harum. Serbuk sari mangga yang harum secara tidak sengaja menempel pada kupu-kupu, kemudian kupu-kupu itu terbang dan duduk di atas kepala mangga yang empuk. Nah, mungkin di sini mangga manis dan mangga harum. Kupu-kupu itu terbang dan duduk di atas kepala mangga yang empuk. Ketika penyerbukan terjadi di acara tersebut, penyerbukan apa yang terjadi? Nah, ini deh ya. Jadi kalian bisa perhatikan, kebun Pak Jailani berisi berbagai jenis mangga. Ada mangga manis dan mangga yang harum. Adalah yang mendominasi di sebuah kebun itu. Selama berbunga, seekor kupu-kupu duduk di atas bunga mangga yang harum. Jadi kupu-kupu ini ada di mangga yang berbau harum. Kemudian kupu-kupu ini terbang ke mangga yang lain, yaitu mangga yang buahnya itu empuk ya. Jadi berarti ada 3 jenis otomatis. Ada yang manis, ada yang harum, dan ada yang empuk. Tapi manis dan harum ini mendominasi. Penyerbukan apa yang terjadi? Nah, penyerbukan sendiri kita akan bahas deh ya. Penyerbukan sendiri ini terjadi dalam satu bunga. Kalau penyerbukan tetangga itu terjadi dalam beda bunga.
tapi masih satu pohon. Nah, kalau penyerbukan silang, itu beda bunga, beda pohon, tapi masih satu jenis. Misalnya, mangga yang baunya harum dengan mangga yang baunya harum. Tapi beda dia pohonnya. Itu namanya satu jenis, tapi beda pohon ya. Nah, kalau bukan hibrida, ini dah jawabannya. Jadi, beda bunga, beda pohon, beda jenis juga. Ya, jadi itu yang namanya penyerbukan hibrida. Jadi untuk soal ini, itu jelas jawabannya adalah yang D. Ya. Oke, next soal berikutnya. Perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan cara menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang dalam permukaan tanah. Nah, ini semua adalah vegetatif buatan, ya. Jadi dengan cara menimbun bagian cabang tumbuh yang memanjang, itu udah jelas, Dik. Ini nama lainnya adalah merunduk. Kalau okulasi itu menyambung dia. Kalau stek ya bagian batang kemudian dimasukkan ke dalam tanah dia. Tapi dipotong dia, Dik, ya. Jadi jelas jawabannya di sini adalah merunduk. Itu soal ini. Next, soal berikutnya. Seekor luwak memakan biji kopi kemudian mengeluarkannya kembali di tempat lain melalui kotorannya. Jadi penyebarannya. Nah, ini penyebaran biji. Jadi ciri khasnya itu ada kata kori di belakangnya. Orni itu burung. Jadi penyebaran yang dibantu oleh burung. Ani itu ciri khas dari angin. Kalau hidro itu air. Nah, jelas mamu ini artinya hewan mamalia ya. Hewan mamalia, nah luwak itu termasuk mamalia dia. Jadi ciri khas ada kata kori itu penyebaran biji, kalau gami itu penyerbukan dia ya. Jadi ada ornitogami, anemogami, hidrogami, mamogami itu semua penyerbukan. Tapi kalau penyebaran biji itu ciri khasnya ada kata korinya ya. Jadi jawabannya ini jelas yaitu yang D. Next soal berikutnya. Seorang petani mangga menemukan bibit mangga unggul. Mangga dapat mentoleransi jumlah besar 2 kali setahun. Selain itu, daging mangga yang dihasilkan berukuran besar dan manis. Dia mempertimbangkan bagaimana seseorang dapat menduplikasi. Nah, bahasa lain menduplikasi ini menghasilkan yang benar-benar mirip dengan mangga yang bibitnya unggul ini dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu yang singkat dengan properti yang sama persis. Cara yang paling efektif, nah ini jelas deh ya, jadi ingin mendapatkan hal yang sama, jumlahnya besar, waktunya singkat, itu jelas bahasa lain dari kultur jaringan. Kalau hidroponik ini penanaman tanpa media tanah. Itu ciri khasnya dia menggunakan cairan ya. Cairan yang berisi nutrisi. Yang nutrisi ini yang bermanfaat bagi pertumbuhan dari tanaman itu sendiri ya. Kemudian ada juga ventrikultur. Jadi ventrikultur itu kayak memasang sebuah pipa, kemudian di pipa-pipanya itu dilobang-lobangi, kemudian di dalamnya itu diisi tanaman, yaitu ventrikultur. Jadi kalau di tumbuhan itu hidroponik, kultur jaringan, ventrikultur itu termasuk bagian dari teknologi reproduksi. Kalau hewan itu ada cloning misalnya, ya kemudian ada bayi tabung juga masuk di sana. Itu bagian dari teknologi reproduksi pada hewan. Oke, next soal berikutnya. Berikut ini adalah alasan Mendel menggunakan tanaman ercis untuk percobaan. Jadi Mendel ini merupakan bapak genetika ya. Jadi berdasarkan percobaannya lah, maka hukum Mendel 1 dan Mendel 2 itu ditemukan dalam proses persilangan ya. Jadi di sini kita akan bahas satu persatu. Dia menggunakan kacang ercis dalam percobaannya itu untuk menemukan hukum 1 dan hukum 2 Mendel itu ya.
Jadi yang A memiliki pasangan-pasangan sifat yang kontras ya. Maksudnya di sini kayak kacang ercis itu ada yang bulat, ada yang keriput. Kemudian dari segi warnanya ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning dia ya. Merupakan bahan sayuran yang mudah ditemukan, jelas. Ini banyak ya. Mampu melakukan penyerbukan sendiri dan cepat menghasilkan keturunan. Oke. Jadi alasannya ini apa sih yang berkaitan dengan percobaan si Mendel? Cepat menghasilkan keturunan, ya pastinya ini digunakan agar percobaan itu cepat selesai ya, maksudnya cepat bisa menyimpulkan apa sih yang terjadi pada tanaman tersebut setelah disilangkan. Mampu melakukan penyerbukan sendiri, udah pasti, biar tidak itu hal yang mendasar dalam proses persilangan ya. Jadi jelas jawabannya di sini merupakan sayuran banyak, tidak hanya kacang ercis ya, tapi banyak sayuran yang gampang ditemukan di jawaban kecuali yang tidak ada hubungannya dengan percobaan, itu jelas yang B ya. Oke, next soal berikutnya. Persilangan dua individu bersifat intermediate. Nah, jadi kalau monohibrid ada dominan, ada intermediate, antara warna merah dan putih akan menghasilkan F2. Nah, ingat bahasanya intermediate atau semi dominan ya. Nah, jadi semi dominan itu ciri khasnya hasil F1-nya itu berbeda dengan induknya. Misalnya merah itu disilangkan dengan putih. Itu F1-nya itu jelas bukan merah dan putih dia, karena ini sifatnya perpaduan. Ya, misalnya itu warnanya adalah merah muda. Misal ini ya. Kemudian kalau di F2-nya, ciri khas dari semi dominan itu adalah perbandingan genotipnya itu 1, 2, 1. Fenotipnya juga sama. 1, 2, 1. Jadi kita cek nih ya. Karena merah dan putih, jadi kedua induknya ini harus tampil lagi di keturunannya ya. Jadi di sini putihnya nggak ada, di sini merahnya nggak ada, tapi di sini tidak terbentuk. Nah, kalau ini ciri khas dari dominansi penuh ya. Nah, misalnya ini 3 banding 1 ya perbandingannya. Nah, jadi jelas jawaban untuk di soal ini adalah merah, merah muda, dan putih. Jadi ciri khasnya itu ada keturunan yang baru, yang merupakan hasil perpaduan dari dua buah gen, baik itu yang merah maupun yang putih. Tapi tidak selamanya harus warnanya merah muda ya, karena gimana sih caranya biar salah satu keturunannya itu berbeda dengan induknya. Ya, anggap aja kalau seandainya merah dengan putih ya paling dekat itu adalah merah muda ya. Oke, next soal berikutnya. Pada persilangan monohibrid, nah ini monohibrid, mawar merah dengan mawar putih dihasilkan jumlah keturunan 48 bunga. Nah, di sini soalnya kurang jelas ya. Monohibridnya ini apa? Monohibridnya ini dominansi penuh atau intermediate. Nah, kita akan bahas deh ya. Kalau dominansi penuh, di sini dilambangkan huruf besar itu adalah merah, jadi merahnya lebih dominan dia biasanya ya. Merah dengan putih itu udah pasti. Hasil keturunan dari F2-nya. Merahnya ada 3, putihnya ada 1. Berbeda halnya dengan intermediate, itu ada 3 keturunan di F2. Merah, putih, sama merah muda. Itu perbandingannya adalah 1, untuk merah mudanya 2, putihnya 1. Nah, kita lihat baik dominansi penuh maupun intermediate ya, dominansi penuh maupun intermediate, itu putihnya sama-sama 1 yang muncul. 1 dari 4. Nah, berarti kita anggap ada kemungkinan ya soalnya bisa dominansi penuh ataupun intermediate ya. Jadi putihnya itu ada 1.
per total keturunannya ada 4 kali 48. Jadi kita coret, 48 bagi 4 itu hasilnya adalah 12, 1 kali 12 itu hasilnya adalah 12. Jadi jelas jawaban untuk soal ini adalah 12 ya. Jadi kita lihat monohibrid itu ada dua, adik ya. Ada dominansi penuh, kemudian ada intermediate. Tapi pas perbandingannya di mana putihnya itu sama-sama satu. Jadi kita simpulkan aja ini bisa soalnya itu dominansi penuh ataupun intermediate ya. Oke, next soal berikutnya. Sebuah ebonit digosok dengan kain wol akan menjadi bermuatan. Nah, ini kalian bisa perhatikan di soal ini ya. Jadi biar ini sudah masuk ke bagian dari listrik statis ya. Ingat konsep utama dari listrik statis yang perlu kalian cermati adalah elektron yang berpindah. Nah, kemudian dari elektron yang berpindah ini akan ada yang benda bermuatan negatif, benda yang bermuatan negatif, dan benda yang bermuatan positif. Kapan benda itu negatif? Ketika jumlah elektronnya itu lebih banyak ketimbang proton. Artinya dia menerima elektron. Kapan benda itu bermuatan positif? Ketika jumlah elektronnya lebih sedikit ketimbang proton. Artinya dia melepaskan elektron. Itu konsepnya dulu. Jadi ketika terjadi penggosokan, kalau nggak negatif, pasti positif bendanya. Nah, kita langsung coret dua pilihan ini. Oke. Berarti bisa positif, bisa negatif. Kita lihat alasannya. Karena proton berpindah. Udah salah. Ingat, konsepnya adalah elektron yang berpindah. Ya. Jadi netral tidak bermuatan. Jadi ketika proses penggosokan itu terjadi perpindahan. Apa sih yang berpindah? Itu elektron. Ingat itu konsepnya ya. Jadi biar gampang kalian mengingat-ingat konsep-konsep apa yang sudah dipelajari ya. Oke, jadi jawabannya ini udah pasti proton katanya berpindah udah salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Karena elektron yang berpindah dari wol ke ebonit sehingga ebonitnya bermuatan negatif karena di soal ini si ebonit yang menerima elektron ya. Oke, jadi itu ingat bisa ebonit, bisa kaca, kadang-kadang hal yang paling utama kalian lihat itu adalah elektron itu yang berpindah. Siapa yang menerima elektron, dia yang bermuatan negatif. Ya, oke next soal berikutnya. Berikut ini yang bukan gejala listrik statis. Oke, balon menempel di dinding setelah digosokkan ke rambut. Oke, mungkin karena setelah digosokkan itu bendanya itu bermuatan ya, jadi ada interaksi di sana. Oke, kita centangin aja lah dulu. Bulu badan tertarik oleh pakaian yang baru saja disetrika. Nah, proses setrika itu kan karena ada penggosokan ya. Karena ada penggosokan sehingga ya pakaiannya itu bermuatan gitu. Kedua telapak tangan terasa panas setelah saling digosokkan. Panas. Oke ya. Ujung sisir mampu menarik serpihan kertas setelah digunakan untuk bersisir ya karena terjadi penggosokan sehingga sisirnya bermuatan negatif ya. Jadi di sini bahasanya panas, Dik. Jadi peristiwa listrik statis itu bukan arahnya ke panas ya. Jadi jawabannya adalah yang C di sini. Karena di sini bukan gejala listrik statis ya. Oke, next soal berikutnya. Pada gambar di atas terdapat 4 buah muatan benda yang bermuatan A menolak B. Oke, ingat. Tarik menarik, tolak menolak. Jadi konsepnya di sini tarik menarik itu muatannya beda, Adik ya. Tarik menarik muatan berbeda. Kalau tolak menolak itu muatannya sama. Oke ya, jadi konsepnya seperti itu. Tarik menarik muatan berbeda, entah itu negatif atau positif. Kalau tolak menolak
tolak-menolak muatannya sama, positif-positif maupun negatif-negatif. A menolak B, B menarik C, C menolak D. Jika benda A bermuatan positif, nah, kita cek di sini, Dek. A-nya bermuatan positif katanya, berarti A menolak B. Nah, berarti B-nya sama, Dek. Positif dia. B menarik C. Nah, berarti karena terjadi B dan C tarik-menarik, berbeda dia muatannya negatif. Kemudian C menolak D. Nah, ingat, menolak itu sama artinya, Dek. Negatif. Benda D-nya ya jelas bermuatan negatif. Jadi ini konsepnya untuk listrik statis, ketika dua buah benda yang bermuatan sama didekatkan itu akan tolak-menolak. Kalau muatannya berbeda itu akan terjadi peristiwa tarik-menarik. Ya. Oke, next soal berikutnya. Dua buah benda bermuatan listrik positif masing-masing Q dan 2Q. Oke ya. Jadi diketahui Q1-nya, jika besar Q-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Kemudian 2Q-nya ini otomatis dikali 2 dia ya. 4 dikali 10 pangkat min 2. Kolom, kemudian jaraknya yaitu R-nya adalah 2 cm. 2 cm ini kalian ubah ke meter. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter, kemudian K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Oke, masuk. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Q2-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 per R-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah. Oke, kita kumpulkan angka-angka di depannya ya. 9 kali 2 kali 4 per 2 pangkat 2 itu 4. Kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 per 10 pangkat min 4. Nah ini, min 4 dulu didapat dari min 2 kali 2. Nah ini 4-nya coret karena udah sama, Dik. Jadi 9 kali 2 tersisa 18. Oke ya. Kemudian, ini 10 min 2 tambah 10 min 2, itu hasilnya adalah 10 min 4. Ini coret. Oke. Jadi, hasilnya adalah 18 kali 10 pangkat 9. Newton. Nah, kita lihat. Nah, nggak ada jawabannya di sini ya. Di soal ini, sekali lagi, nggak ada jawabannya dia. Jadi, kalian bisa perhatikan, itu teknik perkaliannya, Dek, ya. 2 kali 10 pangkat min 2, ya jelas. Ini, sudah benar. Q1-nya 2 kali 10 pangkat min 2. Q2-nya karena 2 Q yang dipakai, yaitu dikali 2, dia 4 kali 10 min 2. R-nya diubah ke meter, itu jadinya 2 kali 10 pangkat min 2. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Ini karena sama dicoret, 4-4-nya dicoret, 9 kali 2, 18, ya. Nggak ada jawaban di sini ya. Jadi jawabannya adalah, anggap aja lah, E, yaitu 18 kali 10 pangkat 9 Newton, ya. Oke, next soal berikutnya. Sebuah lampu memiliki nilai hambatan sebesar 5 ohm. Jadi R-nya itu sama dengan 5 ohm. Jika lampu dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 3 volt, jadi V-nya sama dengan 3 volt, berapa kuat arusnya? Nah, ini hukum Ohm ya. Jadi I sama dengan V per R. Kalian bisa cek rumus segitiganya itu seperti ini dia. Di mana di sini V, ini I, ini R. Jadi ketika mencari V, itu rumusnya adalah I kali R. Ketika mencari I itu rumusnya adalah V per R, sedangkan ketika mencari R itu rumusnya adalah V per I. Nah, masukkan aja.
Voltnya adalah 3, kemudian R-nya adalah 5. 3 per 5 itu sama dengan 0,6 ampere ya. Oke, kalian bisa simak dan cermati dengan baik soal ini ya. Jadi pasti tipe-tipe soalnya nggak akan jauh-jauh dari soal-soal yang kita bahas di sini. Begitu juga di bagian deskripsi. Ingat ada 5 buah video itu menggambarkan semua materi ya. Jadi bisa aja diambil dari soal-soal latihan dari video-video tersebut nanti ya. Oke, next soal berikutnya. Kabel dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt dan mengalirkan arus listrik. Nah, ini V-nya diketahui 220 volt, kemudian I-nya itu 20 ampere. Yang ditanya adalah R-nya. Tadi udah kita bahas rumusnya ya. P per I. V-nya adalah 220, I-nya adalah 20. Kalian tinggal coret aja, 22 bagi 2 itu 11 ohm. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi jangan lupa kalian bisa simak rumus ini ya. Ini semuanya ini merupakan rumus hukum Ohm. Ya, bagian dari listrik dinamis. Oke, next soal berikutnya. Berikut ini adalah, nah ini kembali lagi masuk ke sistem reproduksi manusia ya. Berikut ini adalah fase-fase pembelahan sel kelamin. Fase pembelahan sel ya secara umum. Urutan fase pembelahan meiosis, baik itu meiosis dan mitosis itu sama ya. Pembelahannya dimulai dari profase, kemudian metafase. Profase ini kromosom memendek, menebal, kemudian metafase itu kromosom berjejer pada bidang ekuator, kemudian kromosom bergerak menuju ke kutub yang berlawanan, terakhir telopase ini terjadi pembelahan sel menjadi 2. Berarti urutannya adalah 3, 4, 2, 1. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Jadi jangan lupa, sekali lagi penjelasan lebih detailnya itu kalian bisa lihat di bagian deskripsi dari video ini ya. Oke, next soal berikutnya. Berbentuk seperti kantung, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai dalam spermatogenesis. Ya udah, kantung ya. Satu-satunya yang berbicara kantung itu kantung zakar atau bahasa lainnya adalah skrotum. Jadi penis itu, ingat ya, penis itu alat untuk berhubungan seksual. Alat untuk berhubungan seksual. Kemudian kalau testis itu ingat penghasil sperma. Kemudian kalau vesicula seminalis itu menghasilkan cairan sperma ya. Jadi jelas jawabannya adalah yang D. Next soal berikutnya. Benda A menolak B, B menarik C, C menarik D. Nah, A, B, C, D. A tolak menolak. Tolak. B, C menarik. C, D menarik. Kembali lagi soal sebelumnya nih. Jika D bermuatan positif, nah jelas ini negatif, ini positif, ya karena terjadi peristiwa tarik-menarik. Nah ini A dengan B tolak menolak, berarti ini positif. Berarti cocoknya positif, positif, negatif. Jadi jelas jawabannya adalah yang D, ya. Jadi gampang nih, sama soalnya dengan soal sebelumnya, tapi di sana ada gambarnya ya. Oke, next soal berikutnya. Berikut ini cara perkembangbiakan hewan. Memotong bagian tubuh menjadi 2 bagian. Bagian yang terpotong tersebut menjadi individu baru. Nah, ini. Ciri khasnya adalah memotong bagian tubuh. Itu ciri khas dari fragmentasi. Ini dialami oleh cacing pipih. Kemudian kalau membelah diri, ini amoeba ya. Kalau tunas, itu ciri khas dari hidra. Stolon, ini bukan ya, ini tumbuhan. Oke, jadi ini cacing pipih, amoeba membelah diri, tunas itu hidra ya. Jadi jawabannya yang A.
Next, soal berikutnya. Nah, ini soal esai ya. Jadi gambaran soal esai di bab 1, nah, kita berbicara dulu deh ya. Entah di sekolah manapun itu kecenderungan biasanya soal esai itu alat-alat kelamin, kemudian pembelahan sel, spermatogenesis, oogenesis. Kalau bab 2 juga sama deh ya. Misalnya perkembangbiakan vegetatif atau generatif pada hewan dan tumbuhan itu yang sering menjadi soal-soal esai deh. Kemudian kalau di bab 3 itu persilangan, bisa monohibrid, dihibrid, penyakit ataupun golongan darah. Bab 4 itu hukum Coulomb paling sering deh. Kemudian kalau bab 5 itu rangkaian listrik. Nah, di sini ada salah satu contoh soal esai, yaitu golongan darah. Perempuan bergolongan darah B, homozigot. Nah, ini deh. Perempuan bergolongan darah B, homozigot, berarti IB, menikah dengan laki-laki bergolongan darah A, heterozigot. IA, I0. Ingat, homo itu sama, hetero itu berbeda. Nah, ini karena lambangnya sama, kita ambil aja satu. Ini dengan menggunakan metode panah ya. Kemudian ini kalau berbeda, itu kita ambil 2. IA, I0. Berarti kemungkinan golongan darah anak-anaknya ada 2 kemungkinan, Dek. Bisa IA, IB, bisa IB, I0. Jadi golongan darahnya kemungkinan besar adalah AB, kemudian ada B, yaitu heterozigot. Jadi gampang, Dik. Kalian bisa lihat lambang-lambang yang lengkap bagaimana golongan darah A lambangnya, B, AB, dan 0 di bagian deskripsi dari video ini. Ya, ini hanya sekedar contoh, di sana sudah sangat komplit bahas ya model soal. Oke, next soal berikutnya. 3 hambatan disusun seperti gambar berikut. Nah, jadi hambatan, nah ini rangkaian campuran, ada seri dan paralel. Berapa hambatan pengganti dan arus listrik yang mengalir di rangkaian tersebut? Ya, jadi hal yang pertama itu kalian kerjakan dulu yang seri, yaitu yang ini. Berarti RP, hambatan penggantinya itu sama dengan 2 ditambah 4. Itu hasilnya adalah 6 ohm. Kemudian antara ini dengan ini, antara yang di atas dengan yang di bawah, itu disusun secara paralel dia. Berarti 1 per RP itu sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 4. Ini kita samakan penyebutnya jadiin per 12. Kali 3 kali 3. Berarti jadinya 2 per 12 ditambah 3 per 12. Itu hasilnya adalah 5 per 12. Ingat yang kita cari adalah RP. Jadi kita balik. 12 per 5. Oke ya, ini jawaban hambatan penggantinya. Yaitu 12 per 5 ohm. Kemudian yang ditanya adalah arus listrik. Nah, ingat ya, kalau soal fisika jangan lupa isi diketahui, ditanya jawab ya. Ini langsung ke proses pembahasan jawabannya ya. Jadi yang ditanya adalah I di sini. I itu sama dengan V per R. V-nya 6, R-nya 12 per 5. Berarti 6 dikali 5 per 12. Ini kalian bisa coret. 6 bagi 12 itu adalah 2 di bawahnya, 5 per 2 itu 2,5 ampere. Nah, inilah jawaban dari soal esai ini ya. Jadi mencari hambatan pengganti dan arus listrik yang disesuaikan dengan hukum Ohm ya. Oke. Nah, sekian dari pembahasan prediksi ya. Kita berbicara prediksi itu tergantung dari sekolah kalian masing-masing udah sampai di mana materinya, dan jangan lupa kalian bisa share video ini, bisa like, dan jangan lupa subscribe channel Doni Smart Chemistry untuk mendapatkan update-update entah itu materi ataupun latihan-latihan soal berkaitan dengan matematika, IPA, kimia, SMA ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.